Ada yang mengatakan kiamat sudah dekat. Kalau saya nggak setuju. Jangan sekali-kali kita mendahului Allah. Kan sekarang ini banyak orang meramal-ramalkan kiamat, Bapak Ibu. Pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat hanya Allah yang Maha tahu. Makanya jangan pernah membangun kesan seolah-olah kiamat sebentar lagi. Dulu geger Indonesia ini. Kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Geger jam 9. Geger. Buktinya lewat. Ada lagi geger setelah itu apa? Menurut kalender suku Maya, berakhir di tahun 2012. Maka kemungkinan besar kiamat di tahun 2012. Enggak kiamat kita. Ini sudah 2023. Ada lagi ustaz. Ini ustaz. Makanya saya sayangkan kalau pemuka agama kok kayak mendahului Allah dan Rasulnya. Kiamat akan terjadi di tahun ini, tanggal 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Berarti 4 tahun yang lalu ya. Yakin betul seolah-olah kiamat bakal terjadi. Waduh, emak-emak udah khawatir semua. Ibu-ibu sudah malas beli Tupperware, gak ada guna. Entar lagi mau kiamat soalnya. Udah pada cemas semua mau kiamat. Lewat Pak. Kan malu. Sudah memprediksi kiamat bakal terjadi 15 Ramadan 1441 Hijriah, lewat, nggak terjadi apa-apa. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Memang kita nggak boleh begitu, Bapak Ibu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapan sih datangnya terjadinya hari kiamat itu? Apa jawabannya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad, innama, langsung dikunci oleh Allah. Sesungguhnya semata-mata hanya Allah yang tahu. Yang punya pengetahuan tentang kiamat hanya Allah. Nabi aja nggak tahu, Pak. Pantas kita mengatakan tidak boleh meyakinkan seolah-olah kiamat bakal terjadi. Tapi kalau zaman sudah tua, iya. Nah, apa di antara ciri-ciri zaman yang sudah tua? Perbuatan fahsyah itu merajalela. Kemarin nyebutnya apa? LGBT. Sudah merajalela. Lesbian. Wadon senengnya karo wadon. Gay lanang senengnya karo lanang. B-nya itu biseksual, double, sama cowok demen, sama cewek demen juga. Ini paling serakah manusia itu. Kemudian yang keempat, transgender, merubah jenis kelamin. Yang laki dioperasi jadi perempuan, yang perempuan dioperasi jadi laki. Kalau di Indonesia ini karena masih dilarang, Bapak Ibu, masih dikit. Di Indonesia ini baru sebatas ngebanci. Kalau pengen tahu, keluarlah ke bypass jam-jam segini nih. Nggak usah ke bypass, Al-Fatih deket sana dikit. Saya yakin Kiai Hasyim Sabri kalau jalan pulang, Bang, kata, yakin saya. Ada yang manggil, Allahu Akbar. Baru ngebanci. Cowok, laki-laki ngedandan dirinya seperti perempuan. Makanya la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang mendandan dirinya serupa dengan perempuan. Begitupun sebaliknya. Baiklah, mari kita simak ceramah ini dari awal. Yang nambah itu kan usia. Kalau umur tidak pernah nambah, umur segitu. Umur itu dalam bahasa kitanya jatah hidup. Segitulah adanya. Makanya kalimatnya wayang kusu kulla yaumin min umrika. Tiap hari umurmu berkurang. Jadi jangankan 1 tahun yang 365 hari. Jangankan 1 bulan yang ditunggu 30 hari. Tiap hari umurmu berkurang.
Jangankan tiap hari Bapak Ibu, nafas kita yang bolak-balik ini adalah langkah-langkah ajal. Makanya kata Imam Ali, semakin banyak kita menarik nafas, makin dekat dengan ajal. Makin banyak kita menghembuskan nafas, makin dekat dengan kematian. Makanya rumusnya, kalau enggak pengen cepat mati, kurangi bernafas. Libur seminggu sekali, kalau enggak mati sekalian. Artinya ini sudah niscaya, enggak bisa ditawar-tawar. Waktu demi waktu, hari demi hari, mau tidak mau, kita sedang melangkah menuju kematian. Mudah-mudahan kita semua dimatikan husnul khotimah. Allahumma amin. Nah, adapun karena kita dibicara tentang waktu, karena kita sedang membicarakan tentang umur, saya ingin mengingatkan kembali tentang perjalanan hidup umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di angka 7 rahasianya. Angka 7. Lantar kabunna tobakon an tobak. Niscaya pasti kalian semua akan menjalani tobakon an tobak, tahapan demi tahapan dalam kehidupan. Tahapan kehidupan itu tangga-tangganya, fase-fasenya ada di angka 7. Kata Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah. Saya ngutip beliau Pak, yakin, karena beliau itu wali. Jadi bukan ulama biasa. Semua putra beliau, putra putri beliau jadi ulama. Beliau tiap tahun naik haji, bukan karena kebanyakan duit, bukan. Orang berebut minta Mbah Mun berangkat haji untuk membadalkan orang tua mereka. Berapapun duit mereka bayar. Nah, Mbah Mun tekad azam, pengen wafat tidak di Indonesia, tidak di Rembang, pengen wafatnya di Mekah dan dimakamkan bertetanggaan dengan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan ternyata makbul. Beliau mangkat haji, wafat di Mekah dan dimakamkan bertetangga dengan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wali Bapak Ibu, dikabulkan keinginannya. Kata Mbah Mun, rahasia umur manusia itu kelipatan angka 7. Umur 0 sampai 7 tahun usia anak-anak. Maka benar itu kalau ada aturan di Eropa, anak di bawah umur 7 tahun dilarang masuk SD, nggak boleh diajarin ngebaca. Cuman di Indonesia ini aneh-aneh, 5 tahun masuk SD. Kalau nggak diterima di SD, nyogok. Enggak Bapak Ibu, anaknya itu mau dijadiin apa sih? Kok mau masuk sekolah aja nyogok sekarang ini? Pan aneh Pak. Kalau di Eropa, di Jepang, umur 7 tahun Bapak Ibu belum boleh 7 tahun ke bawah masuk SD. Kadang-kadang begini problematika kita di Bandar Lampung ini, anak masuk SD tesnya ngebaca, iya Pak ya? Mestinya tugas guru SD ngajarin baca itu. Benar itu tugas guru SD ngajarin baca. Ini mah enggak. Anak begitu masuk SD yang ditanya, ada ijazah TK tidak? Ada sertifikat PAUD tidak? Tesnya tes ngebaca, nggak bisa ngebaca, dibuang di akhir. Ini pendidikan di Indonesia. Makanya hati-hati penyelenggara sekolah dasar, hati-hati nanti sekolah dasar negeri ditinggalin orang loh. Kejadian di Ponorogo, 3 SD tahun ini nggak dapat murid sama sekali. Nangis kepala sekolahnya, nggak dapat murid sama sekali. Emang anak-anak di Ponorogo nggak sekolah? Sekolah, tapi mereka milih masuk pesantren. Subhanallah, milih masuk pesantren karena lebih terjamin pendidikannya.
Makanya kalau sekolah-sekolah negeri tidak memperbaiki diri, alamat suatu hari nanti ditinggalkan. Makanya hati-hati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, 0 sampai 7 tahun suruh anak puas-puasin main. 7 sampai 14 tahun itu usia belajar, usia menghafal paling bagus. Makanya kalau masukin anak ke Al-Fatih mestinya umur 7 tahun itu. 7 sampai 14 itu usia paling bagus buat ngapal. Tapi anak umur 7 sampai 14 tahun hanya bagus ngapalnya tapi belum bisa memahami. Karena nalarnya belum nyampe, logikanya belum nyambung. Ngapal pinter tapi dia belum betul-betul memahami. Karena memang tahapan umurnya. Makanya alangkah bagusnya Bapak Ibu anak-anak kita didorong ke pondok pesantren. Suruh belajar. Seusia-usia mereka inilah masa belajar paling bagus. Kalau Bapak Ibu yang suruh ngapalin Quran nggak apal-apal, karena yang dipikirin bukan apalan tapi utangan belum dibayar. Betul nggak kira-kira? Itulah mengapa 7 sampai 14 tahun. Umur 14 sampai 21 tahun itu umur kematangan logika. Mulai dia bisa nalar, mulai dia bisa merenung. Nah di usia begitu kalau dia di pondok, kalau dia belajar agama mantap. Tapi kalau dia nggak mondok, dia nggak belajar, kerjaannya pacaran, ujung-ujungnya baperan. Sekali putus cinta langsung naik flyover Sultan Agung itu, langsung the fly to the sky, pengen terbang ke awan, mabur ke langit. Bukannya mabur ke atas malah nyungsep ke aspalan. Iya kan anak sekarang kalau nggak mondok, anak sekarang kalau nggak belajar, umur 14-21 ya cinta-cintaan kerjaannya. Belum lagi Bapak Ibu kita prihatin sekarang ini problematika geng motor. Saya percaya betul geng-geng motor itu ternyata bukan orang Bandar Lampung, ya Pak ya. Anak-anak orang Bandar Lampung ini kalem-kalem. Malam masuk rumah, ternyata itu dari kampung-kampung penyangga sekitar Bandar Lampung Bapak Ibu. Bahaya betul. Ada santri kita kemarin kabur dari pondok. Mungkin dia nggak betah. Kaburnya jam 1 malam. Jalan kaki. Begitu di Perumnas di lampu merah Wai Halim ketemu geng motor. Dibalokin sama geng motor, Pak. Masuk rumah sakit santri kita. Kata saya, ngapa kamu kabur? Hilang 1 kali 24 jam. Nah itu bahaya betul. Anak-anak kalau nggak mondok Bapak Ibu, ya geng motor, belum lagi narkoba, belum lagi pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ini semua sangat mengkhawatirkan buat anak-anak kita. Entah anak itu kalau nggak ngaji, nggak mondok kan biayanya mahal. Siapa bilang mondok itu mahal? Mahalan nggak mondok kok. Kalau mondok kan nggak pegang HP, ya Bu ya. Nggak pegang HP, tapi kalau nggak mondok dia pegang Android, maunya kuota, maunya jajan dan lain sebagainya. Di biaya yang kita keluarkan buat anak mondok itu nggak usah khawatir, akan dilipat gandakan bitisni mi'ati alfin, sampai 900.000 kali lipat pahalanya. Maksudnya begini, mengeluarkan biaya buat anak mondok pahalanya lebih besar daripada infak bangun masjid lu. Pahalanya lebih besar daripada sedekah ke kedua orang tua. Loh, mengapa pentingnya menuntut ilmu itu? Karena begini Bapak Ibu, masjid megah semua, agama belum tentu terjaga. Orang Islam sogeh semua, agama belum tentu terjaga. Orang Islam jadi pejabat semua, agama belum tentu terjaga. Tapi kalau anak kita paham agama semua, nyantri semua, agama pasti terjaga. Iya Pak ya? Cocok atau cocok? Walaupun masjidnya reot, walaupun Bapak Ibu hidup kita sederhana, tapi kalau anak kita belajar, anak kita berilmu, agama terjaga. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, karena sesungguhnya ulama-ulama, orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Agama tidak diwariskan kepada kekayaan, agama tidak diwariskan kepada kekuasaan, tapi agama diwariskan kepada orang-orang yang berilmu.
14 sampai 21 kematangan. Di saat itu jangan sampai anak kita rusak gara-gara pacaran. Jangan sampai rusak gara-gara narkoba. Jaga anak-anak kita. Usia 21 sampai 28 itu usia pernikahan. Makanya sumbang saran ini, nikah paling cepat umur 21. Buat yang cewek-cewek santriwati jangan cepet-cepet nikah ya. Nikah paling cepat umur 21. Karena secara ilmiah itu untuk kesehatan reproduksi. Memang begitu. Menikah paling tepat usia 25. Menikah paling telat umur 28. Makanya benar kalau kata orang, kalau umur masih 25 jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau sudah 28 lewat belum nikah, Tuhan angkat tangan. Itu yang masih jomblo-jomblo usia 28 ke atas cepet nikah. Jangan terlalu banyak pilihan, nanti Tuhan sebel, nggak mau lagi ngasih. Guyonannya kayak gitu ya. Jangan milih-milih ya, milih penting, tetapi yang penting adalah kesolihan. Pilih agamanya. 28 sampai 35 itu usia bekerja. Saya hendak pesan kepada semua anak muda, usia bekerja itu umur 28 sampai 35. Kerjaan apapun yang penting halal ya Pak ya. Saya salahkan orang tua di Indonesia ini Bapak Ibu, rata-rata ingin anaknya jadi PNS. Ya kapan majunya republik ini kalau semua orang inginnya jadi PNS? Amerika, Eropa maju karena apa? Anak muda nggak demen jadi PNS. Korea, Jepang negaranya kecil tapi maju karena apa? Anak muda nggak pengen jadi PNS. Saya bukan underestimate sama PNS, tidak. Tapi kalau semua orang tua mikirnya anaknya harus jadi PNS, semua anak muda mikirnya kalau bekerja ya PNS, ya salah geh Bapak Ibu. Kalau semua orang jadi PNS, bangkrut negara kita ini. Ya banyak. Ya siapa yang mau ngegaji? Kadang-kadang orang salah kaprah. Mengapa saya katakan salah kaprah? Orang Cina sugih-sugih, orang pribumi miskin-miskin. Dari 10 orang terkaya di Indonesia, 9-nya Cina, yang 1 asli Indonesia. Ini salah siapa? Apa salah Cina? Bukan salah Cina. Ini saya mau belak-belakan ini. Orang Cina sugih, bukan salah Cina. Dari 10 orang terkaya di Indonesia, yang 9-nya Cina semua sukunya, etnis asalnya. Yang 1 cuman Indonesia, orang pribumi. Apa yang salah Cina? Bukan. Yang salah kita. Lu ngapa saya katakan salah kita? Karena semua orang Indonesia, sekaya-kayanya orang Indonesia, anaknya semua ingin jadikan PNS. Coba lihat orang-orang kaya Pak. Orang kaya, pengusaha, anaknya apa? Dijadikan PNS. Nyogok dibayar Pak demi jadi PNS. Masuk polisi dibayar pengen jadi polisi. Masuk tentara nyogok demi jadi tentara. Orang kaya di Indonesia ini berani ngumpulin uang banyak hanya demi nyogok jadi PNS. Itu masalah. Sekolah tinggi-tinggi bapak ibunya kaya, nggak bisa nyogok anaknya jadi PNS, nyogok honor. Ini enggak, ini rahasia umum loh Pak. Mau honor aja nyogok di negeri kita ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Gitu pengen kaya. Berapa sih gaji honorer? Berapa sih gaji PNS? Pak Yai Hasyim Sobri bukan PNS tapi sugih. Sugih, tanya sama beliau. Mukanya cerah, klimis, tenang hidupnya. Nah kita kembalikan lagi Bapak Ibu. Kita harus kemudian berpikir itu secara cerdas, secara waras. Nah orang Cina, mengapa mereka sugih-sugih? Mbien nih, kalau nggak tahu kalau sekarang ya. Mbien orang Cina itu masuk PNS dilarang. Orang Cina itu kan dulu begitu Pak, dilarang masuk PNS. Dulu jadi polisi dilarang, jadi tentara dilarang. Akhirnya orang Cina ngomong sama anaknya, kita perantau nak, karena kita ini Cina, kita belum tentu nak diterima oleh masyarakat pribumi. Udah nak, kamu nggak usah mikir kemana-mana, kamu jadi pengusaha saja.
Semua anak orang Cina dijadikan pengusaha. Akhirnya mereka sugih. Maksud saya Bapak Ibu, oke, itu mah rumus dunia tentunya. Tapi saya ingin berpesan kepada semua anak-anak yang ada di sini, santri-santri di sini. Kalau Anda nanti sudah nggak mukim lagi di pesantren, saya agak sulit kalau nyebut lulus itu. Apalagi nyebut wisudah ya. Wisudah gitu ya. Karena belajar agama ini nggak ada wisudanya lah sebetulnya. Makanya Pak Yai Hasim, saya berprinsip kalau belum 30 juz jangan ada wisuda-wisudaan lah gitu. Karena nanti 1 juz 30 wisuda, berhenti ngaji dia. Mentang-mentang sudah diwisuda kan begitu ya. Kalau ngaji itu nggak ada wisudanya, nggak ada lulus-lulusnya gitu. Kalau Anda sudah nggak mukim di pondok, Anda hidup berbaur dengan masyarakat nanti, silahkan silahkan kerja apa saja, yang penting halal. Cocok atau cocok? Nanti kaya Allah yang kasih. Saya ke tempat tetangga Bapak Ibu, saya lihat itu siapa yang tidur menghadap dinding itu? Adik saya. Ngapa begitu? Tak marahin kata dia. Gara-gara apa? Gara-gara nggak kerja. Saya tanya, kamu lulus apa? SD nggak lulus. Mau kerja apa? Wong jadi office boy aja nggak diterima orang, Pak. SD nggak lulus tuh. SD nggak lulus. Office boy sekarang minimal SMA. Kerja di Indomaret, Alfamart minimal SMA loh. SD nggak lulus. Kamu punya keahlian apa? Nggak ada. Nah kata saya, ya sudah kamu cari orang, kata saya, kasih tahu sama orang itu, saya mau ikut bapak, terserah mau saya dikerjakan apa. Ikut dia, dijadiin kenek mobil ayam. Habis jadi kenek mobil ayam, belajar nyupir mobil ayam. Belajar dia nyupir. Bosnya bangkrut. Kata bosnya, kamu nggak bisa kerja lagi. Nangis dia. Saya mau kerja sama siapa? Nggak usah nangis kata dia. Yang nggak tak lelang cuman mobil ayam ini satu ini. Kamu pakailah, kamu jualanlah ayam. Nanti cicil pakai hasilnya. Sekarang jadi bos. Mobilnya Alphard Fortuner yang baru itu. Kalau andai kata sukses mau diukur dengan dunia, sudah ditunjukkan. Bukan karena sekolah, tapi bekerja yang jujur. Umur 28, 35 kerja apa saja, yang penting halal, yang penting jujur. Kalau bakal kaya nanti dikayakan oleh Allah. Nah, umur 35 sampai 42 kata Mbah Mun itu usia sugih. Nek jenengan bakal sugih kata Mbah Mun, lihatlah di umur 35 sampai 42. Kalau dari 35 merangkak sugih sampai umur 42 sugih, maka bakal sugih selamanya. Tapi kalau sampai umur 42 masih melarat juga, terima melarat. Itu takdir soalnya. Maaf ya bapak-bapak ibu-ibu yang umurnya sudah 42 ke atas masih melarat, terima ajalah melarat itu. Terima aja. Syukuri apa yang ada itu. Saya ini bukan ngajarin pesimistis, ngajari hidup dengan keyakinan. Bayangkan bapak ibu kalau rambut sudah ubanan, udah tua bangka, udah peot, masih mikir pengen sugih kaya raya. Ngaji malas, ke masjid tidak. Ngapa? Ngejar dunia biar sugih maksud dia. Jadi kalau sudah umur 42 belum sugih, ya sudahlah. Kayak prinsip ibu saya, Ma, ngapa dihini sare miskin? Ketawa dia. Udah kelewat nak, kan begitu. Oh ini maksudnya. Cuman kelewat di rumah, rezeki di kamu. Nah itu kita. Kelewat di orang tua, sugih itu Pak, rezeki di anak. Doakan saja keberkahan buat anak cucunya. Entoh juga ukuran orang kaya kan bukan harta. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena banyak perhiasan, bukan karena banyak perbendaharaan, bukan karena harta kekayaan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Mudah-mudahan kita dikayakan. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya rasa. Mudah-mudahan kita benar-benar dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. 42 sampai 49 kata Mbah Mun,
42 itu kelipatan 6. Kalau 49 kelipatan tuh 7. Itu usia tobat. Makanya yang belum tobat ingat umur. Kalau umur sudah 42, segeralah tobat. Kalau kelewat sampai 49 belum tobat juga, lewat 49, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Atau tua keladi, makin tua makin menjadi susah tobatnya. Makanya orang kalau sudah 49 nggak tobat susah betul, bebel bengal, nggak bisa nerima masukan lagi. Nah, umur 49 sampai 56, kelipatan 7 ke 8, 8 kali 7 kan 56. Itu usia termatang umat manusia. Makanya usia manusia paling matang itu Pak 49 56. Jadi apa saja? Jadi jadi kiai kayak Pak Yai Hasim Sobri paling matang. Makanya saya ini Pak Yai umur masih 41, belum matang saya ini. Masih 41 soalnya. Belum matang. Jadi RT, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Usia paling bagus 49 sampai 56. Lihat apa? Dia ketuaan tidak, muda juga tidak, pas mateng betul. Makanya manusia itu kalau manajemen emosinya belum terkontrol, lihatlah umurnya. Pasti dia belum nyampe di umurnya. Usia paling matang manusia di usia itu. Jadi apapun dia bakal berkah. Jadi apapun dia bakal sukses di usia itu. Nah, 56 sampai 63 itulah ajal. Nggak panjang umur kita Pak. Kalau nabi-nabi dahulu kala itu ada yang sampai hampir 1000 tahun gitu. Bisa ratusan tahun usianya, bisa ribuan tahun usianya. Tapi khusus umat Muhammad cuman 56 sampai 63. Makanya sudah 56 ke atas siap-siaplah, nggak lama lagi mati. Tapi ada enaknya juga kalau banyak yang mati itu proyek tahlilan ada terus. Apalagi yang musibah itu Bapak Ibu pas takziahan ngasih surat undangan ke Al-Fatih, bawa santri semua. Udah seneng banget santri makan besek. Ya karena namanya di pondok Bapak Ibu, apalagi santri ini ada yang gratis, yang bayar juga paling berapa, makannya pakai kacang panjang ya, sama kangkung, sekali-kali pengen makan nasi besek, kan begitu. Jadi ingat ajal itu 56 sampai 63. Makanya 80%, bahkan bisa dikatakan 90% angka kematian tertinggi di usia 56 sampai 63. Coba survei. Nah, kalau sudah 63 sampai 70 itu alamat panjang umur. 63 sampai 70 itu masih kelipatan 10 kali 7. Nah, tapi kalau sudah lewat dari angka 70, pengalinya 11 kata Mbah Mun, 7 kali 11 77 tahun. Kalau umur sudah 77 tahun ngenol lagi. Kalau sudah 77 angkanya ngenol lagi. Maksudnya apa? Mungkin maksud Mbah Mun kalau sudah lewat 77 belum mati, Israel lupa. Pantesan Bapak Ibu semua yang umurnya sudah di atas 77 itu kok nggak mati-mati ya? Kadang-kadang Bapak Ibu sudah sakit-sakitan nggak mati juga. Mungkin kesel si anak, judulnya begini, kalau mau panjang umur sehat, kalau nggak sehat-sehat ya gimana bagusnya. Saking kesel anak cucung diyasin kan, diyasinkan rame-rame, baru inget malaikat Israelnya. Kata Israel, lupa gua, kata dia. Makanya setiap habis diyasinkan Bapak Ibu nggak lama mati kan, mengingatkan malaikat Israel. Ternyata sedemikian rupa. Nah, inilah rahasia ajal, rahasia perjalanan hidup umat manusia. Dan tentunya latar kabunna tabaqan an tabaq, niscaya pasti kalian semua akan meniti tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan. Ini bagian pertama. Di bagian yang kedua, 2 bagian aja nggak lama-lama. Di bagian kedua hendak saya sampaikan bahwasanya ada yang mengatakan kiamat sudah dekat. Kalau saya nggak setuju. Jangan sekali-kali kita mendahului Allah. Kan sekarang ini banyak orang meramal-ramalkan kiamat Bapak Ibu.
Saya pikir itu bisa merusak iman, terutama iman kepada hari akhirat. Karena mengapa? Pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat hanya Allah yang Maha tahu. Makanya jangan pernah membangun kesan seolah-olah kiamat sebentar lagi. Dulu geger Indonesia ini, kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Geger jam 9, geger. Buktinya lewat. Ada lagi geger setelah itu apa? Menurut kalender suku Maya, berakhir di tahun 2012. Maka kemungkinan besar kiamat di tahun 2012. Enggak kiamat kita. Ini sudah 2023. Ada lagi ustaz, ini ustaz. Makanya saya sayangkan kalau pemuka agama kok kayak mendahului Allah dan Rasulnya. Ustaz mengatakan kiamat akan terjadi di tahun ini tanggal 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Berarti 4 tahun yang lalu ya. Yakin betul seolah-olah kiamat bakal terjadi. Waduh, emak-emak udah khawatir semua. Ibu-ibu sudah malas beli Tupperware, gak ada guna. Entar lagi mau kiamat soalnya. Udah pada cemas semua mau kiamat. Lewat Pak, kan malu. Sudah memprediksi kiamat bakal terjadi 15 Ramadan 1441 Hijriah, lewat gak terjadi apa-apa. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Memang kita gak boleh begitu Bapak Ibu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapan sih datangnya terjadinya hari kiamat itu? Apa jawabannya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad, innama, langsung dikunci oleh Allah. Sesungguhnya semata-mata hanya Allah yang tahu. Yang punya pengetahuan tentang kiamat hanya Allah. Nabi aja nggak tahu Pak. Kapan kiamat datang Nabi nggak tahu. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu kapan terjadinya hari kiamat, katakan kepada mereka, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya semata-mata pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat hanya ada di sisi Rabbku. Hanya Allah yang Maha tahu. Nabi pun tidak tahu. Ento lagi pula begini Bapak Ibu. Oke, sekarang kita sepakat, nggak boleh mengatakan kiamat bentar lagi atau memprediksi dalam waktu dekat, nggak boleh. Tapi kita semua sepakat kalau umur zaman ini sudah semakin tua. Iya Pak ya? Ya iya dong, sudah tua zaman ini Pak. 1445 Hijriah ini kan dihitung dari hijrah Nabi. Kalau dihitung dari Nabi Adam, alangkah panjangnya umur dunia ini. Berarti memang sekarang sudah tua ke umur zaman, keadaan zaman ini. Itu yang mesti kita yakini. Tapi jangan katakan kiamat sudah dekat sekali. Mengapa? Enggak cukup syarat. Syarat yang paling simpel saja. Terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Sekarang saya tanya, sekarang ini musim kemarau apa hujan? Kemarau apa hujan sekarang ini Pak? Hujan. Kan masih turun hujan. Kalau sudah kemarau 3 tahun berturut-turut, nah nggak lama lagi tuh. Karena kemarau 3 tahun tidak ada satupun daun hijau. Daun hijau masih banyak nggak? Masih banyak. Maka kalau turun hujan ucapkan alhamdulillah. Kiamat masih tange. Kemudian masih banyak santri yang menghafal Quran. Saya tanya, di Indonesia 50 tahun yang lalu banyak nggak yang hafal Quran? Dikit kan? Di tahun 2023 alangkah banyaknya pesantren yang mengajarkan menghafal Al-Quran. Nah, santri-santri yang menghafal Quran ini Bapak Ibu, kalau dalam bahasa saya nih, termasuk menyumbang asbab ditundanya hari kiamat. Allahumma amin. Ya kiamat itu kalau nggak ada lagi yang menghafal Quran, tidak ada lagi yang membaca Al-Quran,
Tidak ada lagi yang azan di masjid. Nih tukang azan di Al-Hikmah siapa? Siapa? Pak Mul, Abah Maryamin. Gara-gara Abah Maryamin kiamat ditunda akhirnya. Makasih sama Abah Maryamin. Tapi makasihnya jangan cuma pakai cangkem lah. Kalau beliin murid beliin rokok kan begitu. Beliin gula, beliin kopi. Kita yang ngaji, kita anak-anak yang hafal Quran, Bapak Ibu, ini menyumbang sebab-sebab Allah menunda terjadinya hari kiamat. Karena kiamat terjadi tidak ada lagi azan di masjid, tidak ada lagi khotib mengingatkan tentang Dajjal ketika khutbah, tidak ada lagi yang menghafal Al-Quran. Artinya memang pantas kita mengatakan tidak boleh meyakinkan seolah-olah kiamat bakal terjadi. Tapi kalau zaman sudah tua, iya. Nah, apa di antara ciri-ciri zaman yang sudah tua? Satu, wa antalidal amatu rabbataha. Banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Apa itu budak yang melahirkan tuan? Bukan budak Palembang, bukan budak Semende, budak Ugan, lain barudak Sunda. Kan Sunda budak juga ya Pak ya, Semende, Ogan, Palembang budak. Orang Sunda budak. Budak yang melahirkan tuan itu ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Emaknya jadi babysitter, bapaknya jadi tukang kebon. Bener kalau kata orang bijak itu, kalau bapak kaya, anak kayak raja. Ya Pak ya. Coba lihat kalau bapaknya kaya, anaknya mobil aki beliin, motor beliin, moge beliin, masih kecil dikasih babysitter, sekolah antar jemput, raja anak kalau bapak kaya. Tapi kalau dibalik, anaknya kaya, bapaknya miskin, orang tua jadi babu. Jadi babu orang tua. Emak jadi babysitter gratis pula. Ini zaman sudah tua namanya. Bahkan mohon maaf, saking tuanya zaman, di zaman ini hewan peliharaan lebih berharga daripada orang tua. Coba kita bikin pengumuman tinggal di kampung, punya piaraan kambing lepas dari kandang, bikin pengumuman, kambing saya lepas dari kandang, bagi siapa yang menemukannya ambillah. Sekampung orang keluar rumah nyari kambing, karena ada judul yang nemuin ambillah, ambil masing-masing. Siapa yang dapat itu milik. Coba kalau dibalik, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak saya sudah 3 hari nggak pulang ke rumah karena sudah pikun. Barang siapa yang menemukannya ambillah. Tuh kan, nih dengerin ya, menetes air mata mamakmu itu, ibumu melahirkan kalian, bapak memperas keringat banting tulang. Coba, yang namanya ayah peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, taruhannya nyawa demi menyekolahkan anak, taruhan nyawa demi anaknya mondok di pesantren. Dan ayah itu, siapapun ayahnya, paling pantang, tampak tidak berdaya di hadapan anaknya. Contoh faktanya apa? Anak-anak kalau minta duit sama bapak, Pak minta duit 5.000 dikasih 10.000. Mengapa bapak-bapak kalau ngasih anak itu dilebihkan? Dia ingin mengatakan, bapakmu hebat bapakmu hebat mintanya 5.000 dikasih 10.000, itulah bapak. Dia ingin tunjukkan, tidak mau tampak lemah. Jajal minta sama mama, minta 5.000 dikasih 2.000, emak mengirit soalnya. Nah, artinya maksud saya begini, inilah ayah-ayah. Semua ayah itu rela berkorban segalanya demi anaknya. Makanya setegar apapun bapakmu, sehebat apapun dia, di balik ketegaran itu ada kerapuhan. Dia ingin diperhatikan anaknya, dia ingin dapat bakti dari anaknya. Ini yang ngangkat saya jadi anak, namanya Haji Khairuddin. Saya diongkosi berangkat haji tahun 2012.
Saya ke Jakarta, ke rumahnya, nangis sesungguhkan. Di balik kesugihannya, yang dia katanya punya tambak lebar, Pak, kaya raya, sugih, rumahnya kayak istana, nangis, hidup nggak bahagia. Kenapa? Anaknya 3 dokter semua. Mestinya kan bangga punya anak 3 dokter, Pak. Dia malah sedih. Kenapa? Anaknya 3 dokter semua, sibuk jadi dokter, nggak pernah nengok orang tua. Nggak pernah nengok orang tua. Rasa hilang anak, Pak. 3 anak lanang, pengen punya anak wedok, nggak dapat anak wedok, anaknya lanang semua. Maka benar kalau kata Akri Patrio, anak jangan dipinterin semua. Anak itu digoblokin 1 aja jadilah. Karena kalau pinter nggak ngurus orang tua, yang goblok itu yang ngurus itu. Ya goblok kata orang gitu. Anak yang goblok 1 nggak jadi diin dokter, nggak dijadiin insinyur, cuman dijadikan guru ngaji, masuk pondok, tahfiz, ngapal Quran, bisa mimpin tahlil, mimpin yasin, punya kebiasaan dikit, ngehadroh. Itu yang ngurus orang tua, itu yang membersamai orang tua. Jadi saya ingin ingatkan kepada anak-anak, di balik hebatnya orang tuamu ada kerapuhan bagi dia sebagai orang tua. Begitupun ibu, tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu, nggak ada. Betul nggak kira-kira? Setulus-tulusnya laki, Bu, maaf. Iya, kalau belum dapat, berlutut dia, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Cinta ditolak dukun, bertindak. Belum dapat, jajal sudah dapat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ibu-ibu minta kerokin, malah kena gentak. Begitupun sebaliknya, setulus-tulusnya istri, Pak, masih tulus orang tua. Makanya harus berbakti anak lanang sama orang tuanya itu. Ya, kalau sama istri selagi sekali 2 kali sabar. Nih ketemu laki cerewet, tukang marah, mana suaminya stroke, bengek, asam urat, rematik, prostat pula, Pak, bocor kelep rembes, celana pesing saban hari. Tapi laki yang begini nggak syukur. Bini telat ngambil anduk digentak, bini telat bikin teh kena marah, bini sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya, Pak. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya saya bersyukur jadi bangsa Indonesia. Mengapa saya bersyukur jadi bangsa Indonesia? Di Indonesia sangat sulit nyari panti jompo. Di Amerika menjamur panti jompo, di Jepang menjamur panti jompo, di Korea sampai anak-anak muda di Korea nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Apa kata mereka? Percuma punya anak juga, kalau tua kita ditaruh di panti jompo. Di Taiwan, alangkah banyak panti jompo di Taiwan. Kenapa? Anak muda di Taiwan nggak mau ngurus orang tua. Mengapa di Indonesia jarang panti jompo? Karena anak-anak di Indonesia bela-belain ngerawat orang tua. Mudah-mudahan anak-anak di Indonesia ini berkah semua hidupnya. Allahumma amin. Masuklah ke panti-panti jompo itu, Pak. Jarang juga orang mukmin di sana itu. Kalau nggak orang terlantar betul. Artinya memang alhamdulillah kita bangsa beragama. Kita masih punya kepedulian kepada orang tua. Satu lagi Bapak Ibu, ciri zaman sudah tua adalah perbuatan fahsyah itu merajalela. Kemarin nyebutnya apa? LGBT. Sudah merajalela. Lesbian, wadon senenge karo wadon. Gay, lanang senenge karo lanang. B-nya itu biseksual, double, sama cowok demen, sama cewek demen juga. Ini paling serakah manusia itu. Kemudian yang keempat, transgender, merubah jenis kelamin. Yang laki dioperasi jadi perempuan, yang perempuan dioperasi jadi laki. Di Thailand banyak betul. Jangan ketipu, di Thailand orang-orang cantik tinggi semampai. Cowok taunya. Saya bingung gimana cara ngedandaninnya itu. Kalau motor mah enak memodifikasinya. Nah, manusia kayak mana modifikasinya ya? Ada aja perbuatan manusia. Kalau di Indonesia ini karena masih dilarang Bapak Ibu, masih dikit. Di Indonesia ini baru sebatas ngebanci. Kalau pengen tahu, keluarlah ke bypass jam-jam segini nih.
Nggak usah ke bypass, Al-Fatih deket sana dikit tuh. Saya yakin Kiai Hasyim Sabri kalau jalan pulang, bang, kata, yakin saya ada yang manggil, Allahu Akbar, baru ngebanci. Cowok, laki-laki ngedandan dirinya seperti perempuan. Makanya la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang mendandan dirinya serupa dengan perempuan. Begitupun sebaliknya. Makanya ada pertanyaan banci takon sama Pak Haji. Pak Haji, kata banci, ada apa? Kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati almarhumah. Nah kalau banci mati aluminium. Kata banci, gua ini bukan panci Pak Haji, tapi banci. Ya salah lu juga. Ngapain mak jelas? Perempuan enggak tanggung, laki bukan. Kalau malam, kalau siang namanya Suparman. Nah kalau malam namanya Suparmi. Tapi bukan saya itu ya. Makanya banyak gejala aneh-aneh ini Bapak Ibu, itu tanda zaman sudah tua. Nah agar anak kita tidak terjebak dalam kerusakan zaman itu, suruh ngaji ke pondok, kirim anak kita kemana dia betahnya, betah-betahan anak kita. Dan kalaupun belum ke pondok, titip ke guru ngaji. Lingkungan Umur Rakup ini paling banyak, ada Ustadz Juhemi, ada Ustadz Sarif Hidayatullah, ada Ustadz Romli, ada Ustadz Aliuddin, ada Ibu Aliuddin, ada adiknya Ustadz Aliuddin, siapapun dikirim anaknya ke pondok pesantren. Baik, demikian itu saja dari saya, tidak berpanjang kalam. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil manfaatnya, ambil baiknya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.